Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang materi kita, fisika, dinamika, rotasi gitu ya. Nah, untuk dinamika rotasi sendiri, kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita harus kenalan dulu. Nama saya adalah Bonar Gultom. Kali ini saya akan mengajarkan topik fisika ke kamu tentang dinamika rotasi. Oke, baik, untuk topik ini sendiri, kamu boleh lihat gitu ya. Boleh lihat di pelajaran berikutnya. Baik, saya akan tampilkan slide untuk pelajaran kita kali ini. Baik, ini dia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dinamika rotasi. Baik, dinamika rotasi. Apa sih sebenarnya dinamika rotasi itu? Nah, kalau kita bahas dinamika itu katanya adalah merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak gitu ya. Dinamika adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak. Lalu kata rotasi itu artinya gerak berputar. Nah, kalau kita bahas bahwasannya gaya, resultan gaya itu dapat menyebabkan ada dua gerak. Yang pertama namanya apa? Gerak translasi. Lalu yang kedua yang bisa disebabkannya adalah gerak rotasi. Sebelumnya kamu telah belajar di kelas 1 itu tentang gerak translasi, tentang hukum Newton ya, yang dapat kamu buat sigma F sama dengan M dikali A, gitu dia. Oke, baik. Kalau misalkan sebuah benda kita buat kita berikan gaya pada satu poros tertentu. Satu contoh ini dia. Ini sebuah pulei gitu ya. Nah, atau sebuah katrol. Ketika katrol ini kamu tarik, oke, kamu tarik nih seperti begini. Kamu tarik katrolnya, maka katrol ini akan menyebabkan satu perputaran gitu ya. Sambil lihat ada sebuah benda yang sedang bergerak, begitu dia. Oke. Baik. Nah, apa sih sebenarnya torsi itu gitu ya? Apa sih sebenarnya torsi itu atau momen lengan itu gitu ya? Kalau misalkan ada sebuah benda terhadap satu titik poros P, coba perhatikan gambar ini, kita beri gaya gitu ya. Kita beri gaya sebesar F. Dan jarak dari titik poros ke gaya itu kita sebutlah sebagai lengan atau L gitu ya. Nah, ketika kita memberikan gaya yang miring seperti begini, maka otomatis benda tersebut akan berputar. Oke, benda tersebut akan berputar. Nah, jadi dari sini kamu boleh lihat ini membentuk satu buah segitiga sesuai dengan aturan sinus, maka dapatlah kita lihat bahwasannya besarnya lengan atau jaraknya lengan terhadap satu gaya, ini dia, ini gayanya, ini lengannya, itu ternyata besarnya sebesar R kali sinus theta. Ya, R kali sinus theta. Ingat dari trigonometri. Oke, trigonometri. Oke, ini dia trigonometri. Nah, jadi besarnya ini segitiganya. Kamu boleh lihat ini. Ya, segitiga di sini. Besarnya nilai L itu adalah sebesar, kalau ini membentuk sudut theta ya, di depan sudut itu adalah sisi L ini dan R, maka besarnya adalah R sinus theta. Baik. Jadi sebuah torsi itu adalah sebagai hasil kali dari gaya terhadap panjang lengan gitu ya. Gaya terhadap panjang lengan. Dan aturan putaran yang kita berikan di sini sesuai dengan aturan putaran tangan kanan. Oke. Jadi karena kita tahu tadi bahwasanya L itu merupakan R dikali sinus theta, gitu ya, maka nggak berdosa kalau besarnya momen gaya itu atau inersi atau torsi itu nilainya adalah F dikali R dikali sinus theta. Baik. Nah, apakah momen inersia itu? Nah, dari sini kita boleh lihat. Jadi inersia itu sendiri merupakan
partikel atau hasil kali massa partikel terhadap kuadrat jaraknya. Contoh ini begini. Misalkanlah di sini ini suatu poros atau titik O, dan ini sebuah benda massa, ya, massa atau partikel yang bermassa m. Ini dia bermassa m. Oke, dia bermassa m dan jarak benda terhadap poros itu berjarak r. Ini dia jarak r, ya. Jadi momen inersia itu sendiri adalah hasil kali dari ini massa terhadap kuadrat jaraknya. Oke. Kalau misalkan ada beberapa massa disusun gitu ya. Contohnya di sini. Ini saya buat di sini satu massa nih. Massa disusun terhadap satu titik poros ini dan akan diputar, dan jaraknya ini tersebut sejarak r. R2 kita sebutkan di sini. Besarnya adalah R2. Oke, sebesar R2. Oke. Maka massa inersia totalnya itu boleh kita simpulkan adalah penjumlahan dari massa kali kuadrat jarak yang pertama, ini R1-nya, ditambah massa yang kedua, gitu ya. Massa yang kedua, ini dia. Massa yang kedua ditambah kuadrat jaraknya ini. Oke, ingat kalau kita bicara tentang inersia, di sini tidak ada arah yang negatif gitu ya. Seandainya kita letakkan sebuah benda lain di sini, seandainya kita letakkan sebuah benda lain, ya, kita letakkan sebuah benda lain di sini yang bermassa m3, oke, bermassa m3 dan dia berjarak r3, tapi dia pada sumbu yang negatif. Ingat, kalau kita bicara momen inersia, tidak ada sisi yang negatif, tidak ada tempat yang negatif, maka semua harus dijumlahkan total secara positif. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh, ya. Seorang ahli mesin sedang mendesain suatu bagian mesin yang terdiri atas 3 penyambungan. Oke, ini dia. Kamu boleh lihat ada benda A, ada benda B, ini dia, dan ada benda C. Oke. Nah, sekarang benda A, benda B, dan benda C dihubungkan ini berbentuk segitiga siku-siku. Jarak dari A ke B, ini ya, jarak dari A ke B itu adalah sini lihat 0,5. Sedangkan jarak dari B, ini jarak dari B menuju C, ini dia C, itu adalah 0,3. Maka karena ini berbentuk segitiga siku-siku sesuai dengan aturan Pitagoras, boleh kita lihat, maka didapatlah jarak dari A menuju C, ya, atau jarak AC itu adalah 0,4, gitu ya, sesuai dengan Pitagoras 0,4. Nah, setelah kita dapat jarak-jaraknya, maka boleh kita lihat, karena yang diminta di sini terhadap poros A, yuk boleh kita perhatikan kembali terhadap poros A di soalnya, gitu ya, terhadap poros A. Oke, berarti sebagai putarannya di sini adalah melalui poros A, gitu ya. Oke, ini di soal melalui poros A, berarti benda semuanya akan berputar pada poros ini, nih, yang A ini. Maka kita bisa lihat dari hasil perhitungannya, karena ya jarak benda A terhadap porosnya itu adalah 0, maka inersia pada A sama dengan 0, gitu ya. Karena jarak benda A pada porosnya adalah 0, maka inersia massa A dikali jaraknya 0 adalah 0. Ini dia. Oke. Dan benda B masanya 0,1 dikali jaraknya 0,5, maka hasilnya ini ditambah 0,2 dikali jaraknya 0,4. Benda C terhadap pusat A itu adalah 0,4. Setelah dihitung-hitung, rap hasilnya adalah 0,057.
Itu dia. Nah, kalau misalnya nih pada soal B ditanyakan partikel B dan C terletak pada poros BC, sehingga momen inersia yang dihasilkan keduanya sama dengan 0. Jadi hanya partikel A yang menghasilkan momen inersia. Oke, maksudnya begini. Karena sekarang kan porosnya ini di B, gitu ya. Ini yang menjadi poros. Oke. Ini yang menjadi poros ya. Nah, ini yang menjadi poros nih. Nih, yang menjadi porosnya di sini. Berarti kalau ini poros, maka B dan C, ini ya, B dan C kan menempel pada poros. Maka jaraknya kan sama dengan 0. Maka dari sini boleh disimpulkan hanya benda A lah yang punya inersia, yang punya jarak. Yaitu berapa jaraknya? 0,4. Maka dari sini bisa kita hitung karena hanya benda A, ya hanya benda A yang di sini yang bekerja, maka 0,3 dikali 0,4 kuadrat itu adalah hasilnya ini dia. Boleh kamu lihat nih. Oke. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk penjelasan momen inersia. Harapan saya adalah kamu semua bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini, dan kita berjumpa kembali di berikutnya. Dia ya. Baik, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di berikutnya.